Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Ernita dalam pelajaran fisika. Oke, pada kesempatan kali ini Miss Ernita akan membahas bab dinamika rotasi, yaitu pelajaran fisika di kelas 11, khususnya terkait momen gaya atau bisa disebut dengan torsi atau bisa disebut juga dengan torka, di mana simbol dalam fisika kita lambangkan seperti huruf T besar namun ada kailnya yang kita sebut toe, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Apa sih torsi? Jadi kalian tuh harus tahu dulu tuh pengertian torsi. Torsi adalah kecenderungan suatu gaya untuk memutar benda pada suatu sumbu. Supaya kalian mudah memahami pengertian torsi, maka Miss Nita gambarkan seperti ini ya, berdasarkan pengertian. Ada suatu benda, kemudian diberikan suatu gaya, di mana gaya itu akan memutar bendanya pada suatu sumbu. Kalian tentukan dulu sumbunya di mana. Anggaplah di sini sesuai soal misalkan gitu ya. Anggaplah sumbunya di sini. Jadi tergantung di soalnya nanti. Maka gaya ini akan memutar benda pada suatu sumbu gitu. Anggaplah seperti ini. Terkait putarannya searah dengan jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam, nanti ada ketentuannya. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah rumusan matematis terkait momen gaya. Ada dua ya. Yang pertama, tau sama dengan R cross F atau vektor R dikali vektor F. Sedangkan yang kedua itu adalah tau sama dengan vektor R dikali vektor F sin theta. Bedanya di mana? Nah, nanti kita akan bahas bedanya di mana. Sebelumnya, kita akan beritahu R di sini adalah lengan momen. Sedangkan F di sini adalah gaya. R karena lengan ya, berarti satuannya adalah meter, gaya kita tahu satuannya adalah Newton, sehingga tau sama dengan Newton meter satuannya. Kemudian yang kedua itu bedanya hanya di sin theta. Ada sudutnya. Theta di sini adalah sudut antara F dan R yang dinyatakan dengan derajat. Yuk kita bahas bedanya di mana. Oke. Ini adalah perbedaan rumus yang pertama dengan rumus yang kedua. Itu bisa kalian perhatikan di sini. Tentunya letak perbedaannya ada di gayanya ya. Karena kata kuncinya R itu harus tegak lurus dengan gaya. Karena lengan momen harus tegak lurus dengan gaya, maka kita perhatikan di sini untuk contoh yang pertama ya. Untuk contoh gambar yang pertama itu di sini F dengan R sudah tegak lurus. Maka kita langsung saja masukkan ke rumus yang pertama. Tinggal vektor R dikali vektor F gitu ya. Tidak perlu diproyeksikan seperti rumus yang kedua. Kalau rumus yang kedua, di sini vektor gayanya belum tegak lurus karena dia miring dan membentuk suatu sudut theta gitu ya. Karena kita sudah belajar vektor di kelas 10, maka tentu harus kita uraikan nih. Supaya tegak lurus kita uraikan ke sini. Karena dia tidak mengapi suatu sudut, maka kita kalikan dengan sin theta. Karena jika diuraikan ke sini, dia mengapi sudut, maka di sini adalah cos theta ya, di sini ya, F cos theta. Karena yang kita butuhkan R tegak lurus dengan gaya, maka kita gunakan antara ini sama ini gitu ya. Sehingga kita dapatkan rumus tau sama dengan vektor R dikali vektor F sin theta. Mudah ya, jadi kata kuncinya jarak atau lengan momen itu harus tegak lurus dengan gayanya. Paham sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Torsi merupakan besaran vektor karena dia punya arah. Arahnya bisa searah, bisa berlawanan gitu ya. Sehingga torsi itu bisa bernilai positif, bisa juga bernilai negatif, tergantung. Ini sesuai kesepakatan aja ya. Kita anggap bernilai positif jika arah putaran gayanya itu searah dengan arah jarum jam. Tapi bernilai negatif jika arah putaran gayanya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Ini hanya kesepakatan. Kalau misalkan kalian gunakan positif itu berlawanan, negatif itu searah, boleh silahkan gitu ya. Tapi harus konsisten. Kalau misalnya biar lebih memudahkan, kalau positif itu lebih enaknya tuh searah. Kalau negatif itu berarti berlawanan gitu ya. Arah putaran gayanya, ingat patokannya itu arah putaran gayanya, dia searah atau berlawanan. Jika di sini gayanya itu bergerak
searah dengan jarum jam, maka torsinya akan bernilai positif. Namun ketika gayanya seperti ini kemudian diputar, maka dia akan bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Gitu ya. Ini tergantung kesepakatan. Bisa dipahami? Untuk lebih memudahkannya lagi, kita langsung ke contoh soalnya saja ya. Ini adalah contoh soal yang pertama. Kalian perhatikan di sini, pada gambar tentunya kalian lihat semuanya sudah tegak lurus ya antara gaya dengan lengan momennya atau R-nya. Karena tidak ada gaya yang miring nih di sini, otomatis kita bisa gunakan dengan rumus yang pertama. Oke, kita lihat di sini soalnya. Pada sebuah batang yang sangat ringan, massa diabaikan dengan panjang 140 cm. Jadi dari titik A ke titik B, batang tersebut sepanjang 140 cm. Ingat satuannya masih cm ya. Jadi nanti perlu dirubah menjadi meter karena satuan internasionalnya. Bekerja 3 gaya F1 senilai 20 Newton, F2-nya 10 Newton, dan F3-nya 40 Newton. Dengan arah dan posisi seperti gambar. Ya, semuanya sudah tegak lurus ya. Sekali lagi, besar momen gaya berarti tau-nya yang menyebabkan batang berotasi. Berotasi artinya berputar pada pusat massanya. Oke, berputar pada pusat massanya itu kata kuncinya nih. Pusat massanya, yang namanya pusat berarti letaknya di mana? Di tengah. Kalau di tengah dengan panjang A ke B 140 cm, berarti anggaplah di sini di titik D ya. Berarti dari titik A ke titik D itu nilainya adalah 70. Dari titik D ke titik B juga 70. Berarti itu homogen gitu ya. Kalau kita tahu dari titik A ke C itu 40 cm, berarti dari titik C ke D udah pasti 30 cm. Karena kan total dari A ke D itu adalah 70 cm. Oke, kemudian kita tentukan dulu nih arah gaya pertama itu kemana. Kalau kita lihat gaya pertama, kita putar ke pusat massa, tentu arahnya adalah searah, gitu ya. Arahnya searah. Tadi kalau searah berarti positif. Kalau F2 kita putar ke pusat massa, berarti dia arahnya berlawanan nih, gitu ya. Kemudian F3 ketika kita putar pada pusat massa, berarti dia akan searah dengan arah jarum jam. Berarti yang searah tadi positif, yang berlawanan itu negatif, ini searah berarti positif. Kita jabarkan di sini untuk tau yang pertama gitu ya. Berarti jarak dari titik A ke pusat massanya yaitu D gitu ya, dikali F1 karena gaya yang pertama. Untuk tau yang kedua berarti jarak dari titik C ke pusat massanya yaitu D dikali F2. Kemudian tau yang ketiga yaitu jarak dari titik B ke pusat massanya yaitu D dikali F3. Jangan lupa tadi di sini nilainya positif, taunya gitu ya karena searah, ini bernilai negatif, taunya karena berlawanan momen gayanya gitu ya. Ini nilainya positif karena searah dengan jarum jam, nilai gaya F3-nya gitu ya. Oke, kita masukkan nilainya. Karena di sini satuannya masih cm, maka kita rubah menjadi meter. Sekarang, jarak dari titik A ke titik D kita tahu tadi adalah 70 cm, maka kita rubah menjadi meter. Berarti senilai dengan 0,7 meter gitu ya. Dikali F1-nya kita tahu adalah 20 Newton. Kemudian tau yang kedua kita tahu RCD-nya adalah 30 cm, kita rubah menjadi meter yaitu 0,3 meter dikali F2-nya yaitu 10 Newton gitu ya. Oke. Kita perbaiki dulu. Di sini tandanya ya. Di sini. Oke. Dikali ya. Kemudian tau yang ketiga itu nilainya RBD itu adalah 70 cm atau 0,7 meter dikali F3-nya itu senilai 40 Newton. Langsung saja kita kalikan ya secara keseluruhan gitu ya. Totalnya adalah 0,7 meter dikali 20 Newton sama dengan 14 Newton meter gitu ya. Kemudian dikurang karena
Di sini tadi berlawanan ya. 0,3 meter dikali 10 Newton itu senilai dengan 3 Newton meter gitu ya. Kemudian ditambah karena searah dengan arah jarum jam gerak gayanya gitu ya. 0,7 meter dikali 40 Newton itu senilai dengan 28 Newton meter. Sehingga kita peroleh nilai besar momen gaya dari gambar yang sudah kita jabarkan ini senilai 39 Newton meter. Maka jawabannya adalah B gitu ya. Karena 14 dikurangi 3 adalah 11. 11 ditambah 28 adalah 39 Newton meter. Mudah ya. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Jika kalian perhatikan di sini, ada gaya yang sudah tegak lurus dengan lengan momennya, tapi ada juga nih gaya yang belum tegak lurus dengan lengannya. Gaya yang mana nih yang belum tegak lurus? Tentu gaya yang ketiga, F3. Karena dia mengapit suatu sudut 37 derajat dengan posisi miring gitu ya. Maka harus kita uraikan. Kemana nih menguraikannya? Tentunya kita uraikan ke sini nih supaya tegak lurus gitu ya. Menjadi F3 sin 37 gitu ya, supaya dia tegak lurus dengan lengan momennya. Kemudian kita tentukan ya arahnya. Jika sumbu di soal ini dimintanya di poros A, maka semuanya harus tertuju atau berputar ke arah A gitu ya. Karena yang ditanya besar momen gaya yang bekerja pada batang jika diputar pada poros A gitu ya. Maka semuanya tertuju ke titik A. Kalian lihat gaya yang pertama F1. Karena dia tepat di titik A, maka otomatis nilai momen gayanya 0. Karena satu poros gitu ya, antara gaya sama poros itu segaris, berarti dia nilainya otomatis momen gayanya udah pasti 0 gitu ya. Kemudian kita tentukan arahnya nih untuk gaya yang kedua. Karena porosnya di A, maka F2 berputar searah jarum jam, maka sudah pasti positif kalau searah. Kemudian F sin 37 derajat ke poros A, berarti arahnya bagaimana? Juga searah gitu ya. Nah, kemudian gaya yang keempat, jika ke poros A diputar gitu ya, berarti kalau diputar ke poros A otomatis dia berlawanan. Tadi F3 sin 37 berarti positif ya, F4 berarti negatif karena dia berlawanan. Oke, kita masukkan atau kita jabarkan di sini untuk tau yang kedua. Untuk tau yang kedua berarti jarak dari titik B gitu ya ke titik A, karena itu porosnya di A, dikali F2 gitu ya. Kemudian untuk tau yang ketiga berarti RCA gitu ya, karena dari titik C ke titik A gitu ya, dikali F3 sin 37, hati-hati gitu ya, karena harus tegak lurus. Kita pakainya yang tegak lurus, bukan yang miring gitu ya. Kemudian tau yang keempat itu adalah RDA gitu ya, dikali F4 gitu ya. Oke, kita masukkan nilai angkanya. Oke, jangan lupa ini tadi nilainya apa? Tau 2-nya itu adalah positif. Kemudian tau kita ulangi lagi di sini tandanya biar lebih baik ya. Untuk tau yang kedua bernilai positif, untuk tau yang ketiga juga positif, untuk tau yang keempat bernilai negatif karena berlawanan gitu ya. Oke, kita masukkan nilainya ke sini ya. Nah, langsung aja ke tau yang kedua, kita langsung masukkan saja angkanya ya nak ya. RBA dari titik B ke titik A nilai jaraknya adalah 10 cm. Kita jadikan meter, berarti 0,1 meter gitu ya. 0,1 meter dengan gaya 2-nya adalah 25 Newton. Oke, yang ketiga jarak dari titik C ke titik A. Berarti dari C ke A 10 tambah 10 berarti 20 gitu ya. Dari C ke A berarti ke sini ya. 20 cm jadikan meter berarti 0,2 meter gitu ya.
dengan F3-nya itu adalah 50. Oke, mesti jabarkan di sini dulu ya, yang F3 sin 37. Saya jabarkan di sini. F3 itu nilainya adalah 50 gitu ya. Oke, di sini 50 dengan nilai sin 37-nya adalah 0,6 gitu ya. Ini udah ya di kelas 10 ya, berarti 50 dikali 0,6 jadi 30 gitu ya. Berarti nilai gayanya adalah 30 Newton. Sehingga F3 sin 37 derajat adalah 30 Newton. Di sini kita tuliskan. Kemudian jarak dari titik D ke titik A berarti kan dari sini sampai ujung sini gitu ya. 20 tambah 10 tambah 10 berarti 40. Berarti 40 cm dijadikan meter adalah 0,4 nih. 0,4 meter dikalikan gaya keempatnya adalah 20 Newton. Sehingga kita tahu momen gayanya semuanya yang bekerja di A itu senilai, kita kalikan dulu, 0,1 meter dikali 25 Newton itu senilai dengan 2,5 Newton meter. Kemudian 0,2 meter dikali 30 Newton itu senilai dengan 6. Ini positif ya, ditambah ya karena tadi searah. Berarti 6 Newton meter. Kemudian yang keempat karena berlawanan arah berarti negatif gitu ya. 0,4 dikali 20 berarti 8 Newton meter. Sehingga kita peroleh totalnya adalah 2,5 Newton meter ditambah 6 Newton meter adalah 8,5 Newton meter. 8,5 dikurangi 8 berarti 0,5 Newton meter. Karena tandanya positif, itu artinya arahnya searah dengan arah jarum jam gitu ya. Oke, kemudian sampai sini ada yang ingin ditanyakan, bisa chat personal ke Miss Ernita. Kita ambil kesimpulannya, jadi untuk torsi bergantung pada arah putarannya, apakah dia searah ataukah dia berlawanan. Kemudian titik acuan yang digunakannya itu di mana nih, gitu ya? Porosnya di mana? Dia berputar berporos di mana? Di titik AK, di titik BK, atau di titik mana sesuai dengan soalnya. Kemudian besar lengan momennya, gitu ya. Jadi hati-hati. Yang namanya besar lengan momennya dari titik apa ke titik apa, gitu. Dan yang terakhir, antara gaya dan R harus tegak lurus gitu ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa chat personal Miss Ernita. Oke, sekian dari Miss Ernita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.